just said. Hey Pop Games, Guardian of the Galaxy 3 bakal tayang dalam 2 tahun ke depan. Tapi masih banyak pertanyaan yang tersisa tentang kondisi tim ini setelah Endgame berakhir. Misalnya, apa yang dilakuin Gamora dari timeline begitu Thanos mati? Apakah dia bakalan gabung dengan tim GOTG yang belum dia kenal? Atau malah milih jalan sendiri dan ngelakuin hal lain? Ya, apapun itu yang bikin aku penasaran malah gimana keadaan para castnya setelah saga kedua Guardians of the Galaxy. Beberapa dari kamu mungkin punya rasa penasaran yang sama dengan aku. Jadi langsung aja yuk, tanpa fafifu, mari kita cek sama-sama kabar mereka dalam video film populer kali ini. Mulai dari Gamora dulu deh, yang karakternya dibalik make up diperanin sama Zoe Saldana, aktris kece yang debut lewat perannya sebagai Eva Rodriguez dalam film Center Stage ini. Seperti yang kamu tahu, dia ini sempat gabung di beberapa proyek MCU setelah GOTG 2. Mulai dari Infinity War di tahun 2018, Endgame di tahun 2019, kemudian setelahnya mulai terlibat dalam beberapa proyek film di luar MCU. Di tahun 2020 misalnya dia ambil peran sebagai Becky dalam komedi horor Vampire vs. The Bronx. Terus di tahun depan dan di 2024 Doski bakal ngulang perannya sebagai Neytiri dalam 2 sequel Avatar arahan James Cameron. Dan di tengah penampilannya itu, pas 2023, baru deh Doski bakal balik meranin karakter Gamora dalam Guardian of the Galaxy saga ketiga. Sedangkan saudaranya karakter Gamora, si Nebula, pemeran di balik make up-nya adalah Karen Gillan. Setelah penampilan di GOTG itu, tentu sempat muncul dulu di beberapa proyek MCU. Mulai dari Infinity War sampai saga Endgame kayak pemeran ensemble yang lain. Sebelum akhirnya tampil dalam berbagai proyek di luar MCU seperti ngulang perannya sebagai karakter Ruby dalam sequel Jumanji The Next Level 2019 lalu. Terus meranin karakter Mercedes dalam drama bergenre adventure The Call of the Wild. Kemudian di tahun 2021 aktris sekseh berkebangsaan Skotlandia ini juga tampil di thriller aksi berjudul Gunpowder Milkshake. Dan baru dalam 2 tahun mendatang, kita bisa ngelihat aksinya dalam MCU lagi. Yang pertama dalam Thor Love and Thunder di tahun 2022, juga Guardian of the Galaxy saga ketiga di tahun 2023. Padat juga ya aktivitas syuting mereka ini. Cuman itu belum cukup buat ngalahin pemeran karakter Peter Quill alias Star-Lord Chris Pratt. Karena setelah GOTG 2 dalam rentang waktu antara saga Infinity War di tahun 2018 dan Endgame di tahun 2019 aja, Doski sempat tampil dalam 2 proyek di luar MCU. Di Jurassic World Fallen Kingdom yang rilis tahun 2018, meranin karakter Owen Grady sama J.D. Grant Cutler dalam film semi-biografi bertajuk The Kid. Terus setelah itu di tahun 2021, babang Chris Pratt ini tampil sebagai Dan Forrester di drama militer bergenre science fiction The Tomorrow War. Dan di tahun berikutnya bakal ngulang perannya sebagai Owen Grady di Jurassic World Dominion. Sama balik ke MCU buat jadi Peter Quill di Thor Love and Thunder. Bareng dengan karakter Nebula dan GOTG saga ketiga yang bakal tayang 2 tahun mendatang. Sementara karakter Drax the Destroyer yang dibalik makeup pemerannya adalah mantan pegulat WWE SmackDown Dave Bautista. Kesibukannya setelah GOTG 2 malah lebih padat lagi nih. Soalnya sebelum balik ke proyek MCU seperti Infinity War, Doski terlebih dahulu ambil peran sebagai Shepard Martin di paket film pendek 2084 Nowhere to Run dan sequel layar lebar Blade Runner 2049. Terus setelah Endgame yang tayang tahun 2019, Babang Bautista sempat tampil dulu di 4 film. Mulai dari meranin karakter Everest dalam Hotel Artemis, terus muncul di Escape Plan 2 sebagai Trent de Rosa. Lalu jadi Michael Knox di thriller bertajuk Final Score, sampai meranin karakter Owen Davidson di film Tiongkok berjudul Master Sea di Ip Man Legacy. Dan gak berhenti sampai di situ, begitu MCU fase ketiga kelar, Bang Bautista ini harus tampil dulu di 6 film sebelum bisa meranin karakter Drax di Thor Love and Thunder dan GOTG 3 dalam medio 2022 hingga 2023 mendatang. Di tahun 2019 kemarin dia tampil dalam Stuber sebagai detektif Victor Manning. Adu akting bareng aktor laga kebanggaan Indonesia Iko Uwais. Terus sempat ngulang perannya di Escape Plan di Extractor sebagai Trent de Rosa.
Sedangkan di tahun 2020, Doski cuma ambil satu peran dalam film komedi bertajuk My Spy sebagai karakter JJ. Dan di tahun 2021 ngisi peran di 2 film sekaligus sebagai Scott Ward dalam Army of the Dead, terus jadi Glossu Raban dalam Dune versi reboot. Ya, kayaknya hampir semua cast JOTG punya kesibukan yang padat setelah saga kedua. Tidak terkecuali pemeran karakter Mantis, Pom Clementine. Karena seperti yang lain, setelah ambil bagian dalam 2 saga MCU fase ketiga, Infinity War dan Endgame, aktris blasteran Korea Kanada yang sering tampil dalam berbagai adegan panas dan pose nakal ini sempat melanglang buana ke berbagai proyek di luar MCU. Seperti jadi Lexis dalam thriller bertajuk Uncut Gems, terus tampil sebagai laser dalam film superhero bergenre komedi Thunder Force. Sampai sempat nyempil di Suicide Squad sebagai cameo, termasuk dalam beberapa serial TV. Kayak perannya sebagai Roxy dalam Black Mirror dan Myrtle dalam Westworld. Bahkan ya untuk proyek yang akan datang aja, di antara rentang waktu perilisan Thor Thunder and Love sama JOTG 3, Bapom ini bakal tampil juga dalam franchise Mission Impossible 7. Kesibukan padat para cast ini tentu berlaku juga buat pemeran yang cuma ngisi suara tanpa tampil di layar kayak Vin Diesel. Yang setelah perannya sebagai Groot di JOTG selesai, Doski tuh kayak yang lain, sempat tampil dulu di Infinity War sama Endgame, sebelum akhirnya tampil di film Bloodshot sebagai Ray Garrison, dan ngulang perannya sebagai Dominic Toretto di franchise yang besarin namanya Fast Saga. Terus begitu balik buat peran Groot di 2022 dan 2023 mendatang bareng rekan-rekannya di JOTG. Di waktu yang bersamaan kabarnya Om Vin bakal tampil juga di 2 film Avatar terbaru arahan James Cameron, sama di 2 film Fast Saga berikutnya. Oh iya, karakter Groot ini motion capture-nya bukan Vin Diesel yang gerakin loh ya, tapi talent bernama Christian Godlewski. Hal yang sama juga berlaku buat karakter Rocket. Orang yang gerakin motionnya adalah Sean Gunn, ada dari sutradara James Gunn, yang sekalian nyambi jadi karakter Gracklin. Sedangkan suaranya diisi sama Bradley Cooper, aktor senior yang selain konsisten ngisi suara Rocket baik di Infinity War maupun Endgame, juga terlibat sebagai pemeran dalam beberapa film di luar MCU. Mulai dari A Star is Born sebagai Jackson Maine, jadi Colin Bates di The Mole, terus meranin John Peters di Licorice Pizza, sampai Stan di Nightmare Alley. Dan tentu aja untuk karakter Rocket yang bakal balik di JOTG 3 nanti, Om Bradley ini lagi-lagi bakal jadi pengisi suara utamanya.